saya tidak menanyakan apa kabar Anda, tapi saya mendoakan supaya Anda tetap sehat, gitu ya, Bung Rocky. Nanti diprotes lagi kalau saya tanya apa kabarnya. Ya, yang kita mesti tanya apa kabar kabinet, karena kelihatannya nggak ada isu lagi di kabinet tuh. Selain menghimbau supaya jangan keluar rumah, macam-macam lah hal yang sebetulnya orang udah nggak peduli juga tuh. Karena semua yang keluar dari kabinet itu bukan kabar, tapi perintah yang nggak ada gunanya. Tapi ini dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saya kira ini kabar karena dia menyatakan bahwa Pemprov DKI siap menambah 22.000 tempat tidur untuk menampung pasien COVID ini. Jadi artinya sebenarnya ini pasti berdasarkan kalkulasi kesehatan ada peningkatan yang cukup signifikan gitu ya, Bung Rocky. Terus Kapolda juga udah merintahkan nggak ada lagi itu anak-anak muda nongkrong malam hari. Karena datanya kata Kapolda ini justru yang terkena Omikron itu kebanyakan anak-anak muda gitu, Bung Rocky. Nah ini kita yang tua-tua agak merasa lega walaupun sebenarnya nggak ada. Ini data statistik tapi yang tua juga bisa kena gitu. Dan yang menarik yang menarik ini adalah ada imbauan ini dari dokter. Ini namanya Dokter Tompi. Saya tahu dia bukan dokter bukan dokter paru, dokter bedah kosmetik ya, setahu saya dia ini menghimbau agar jangan pada nongkrong-nongkrong iseng dulu deh, kecuali sangat perlu, itu pun super ketat gitu kata Tompi kemarin tuh. Dia bilang bahwa ini Omikron nyebelin, orang sakit banyak nggak bergejala tapi sangat menularkan. Nah itu yang dia sebut. Nah yang lucu itu adalah komentar dari para netizen, Bung Rocky. Ada yang netizen kemudian nanya ke dia, nah itu yang banyak yang pada keluyuran itu kan para pejabat. Nah, jawaban Dr. Tompi inilah yang kemudian jadi bikin heboh. Kenapa? Karena dia bilang begini, yang blow on nggak usah ditiru deh. Nah, netizen langsung mengirim video ketika Pak Jokowi membagi-bagi lempar-lempar hadiah di Sumatera Utara. Nah, inilah dari situ heboh. Kemudian jadi ada yang nanya, ini maksudnya yang blow on siapa nih? Kalau gitu udah blow on, kok didukung gitu-gitu. Nah, orang asosiasinya ke Pak Jokowi. Karena apa? Karena Tompi ini kan dia die-hard-nya Pak Jokowi kan. Oh. Ya selalu ada kecerdasan netizen untuk mengintai logika dungu kan. Jadi ya udah dapat aja tuh, dan itu konsekuensinya kalau kita legah dalam memberi komentar, maka jangan dihalangi orang juga mencari cara untuk membalas itu kan. Jadi poin kita selalu adalah kemampuan netizen untuk membaca sisa-sisa percebongan itu masih ada. Jadi netizen mungkin masih anggap, oh ini sisa-sisa percebongan nih, pilih kasih itu. Nah itu yang terjadi kalau kekuasaan memang nggak konsisten. Kalau Presiden Jokowi yang ngomong, ya orang anggap bahwa ya udah lalu lakukan hal yang buruk juga kan. Demikian juga kalau yang membela Jokowi itu adalah orang yang ya recordnya masih ada gitu, yang kita sebut sebagai sisa-sisa virus cebong gitu. Nah, mungkin sebetulnya udah nggak ada, virusnya udah hilang, tapi sisa-sisanya itu masih membekas di benak netizen. Coba supaya kita supaya faktual kita ngomongnya, kita lihat dulu ya ini bagaimana Twitter dari Tompi diserbu oleh netizen yang lainnya. Ini kita tonton sebentar nih, Bung Rocky. Dari situ kita lihat seru memang. Saya sih senyum-senyum saja itu karena lihat, saya kira kan senyum ini meningkatkan imunitas tubuh. Tetapi sebenarnya kalau kita mau fair ya, apa yang diomongin oleh Tompi ini benar. Sebagai dokter, dia meskipun dia bukan spesialis paru, dia paham soal begini-begini. Tetapi komentar ini persoalannya menurut saya ada dua. Betul Anda sebut tadi residu pembelahan itu masih terus berlanjut. Yang kedua ya memang benar, nggak ada salah mereka. Kenapa? Karena para pemimpinnya tidak memberikan contoh. Pak Jokowi masih belusukan, Pak Luhut juga masih kemana-mana, padahal Pak Luhut sendiri udah
mengingatkan bahwa orang yang di atas 60 tahun sampai sebulan ke depan jangan keluar rumah. Kan gitu. Jadi ya bagaimana ya kita mesti mesti menjelaskan juga gitu kalau toh harus menjelaskan kepada para netizen ini. Itu susahnya di kita itu karena sudah berbekas dan orang tetap anggap bahwa walaupun Anda profesional uraiannya, dan memang profesional, apalagi seorang dokter, demikian juga kalangan ahli kebudayaan yang dulu pendukung Jokowi, kalau mereka ngomong walaupun betul nggak dianggap lagi kan. Ini nasib dari para penyintas cebong nih, saya sebutnya penyintas cebong. Wah. Dan akan ada stigma. Ini stigmanya ada terus kan, susah. Ya mau diapain lagi itu, udah terjadi pembelahan kultural, pembelahan politik udah masih berlangsung, tapi ini lebih jauh lagi pembelahan kultural. Jadi stempel IQ 200 sekolah itu udah nggak bisa dihapus. Anda apa? Saya penyintas cebong. Kan jadi begitu jadinya kan. Jadi keadaan ini yang mestinya kita perbaiki. Nah, dalam upaya memperbaiki itu harusnya ada semacam public address, ucapan dari para pejabat yang menenangkan itu. Bukan yang masih penuh dendam itu. Sama seperti saya baca Pak Dudung masih meminta supaya Habib Rizik dan Habib siapa itu Bahar nggak usah ngoceh-ngoceh deh. Ngapain juga ngomong begitu tuh? Nanti Pak Dudung juga kejebak lagi, padahal lagi ada kasus kan Pak Dudung. Jadi kalau kita mau lenyapkan stigma-stigma ini, sebaiknya angkat pembicaraan itu ke tingkat yang lebih bermutu. Jangan masuk lagi di situ terus-menerus. Terutama para pejabat negara tuh yang bereaksi cepat. Nanti juga akan ada pejabat yang berupaya untuk menutupi isu dengan ya tiba-tiba aja ada headline baru yang sebetulnya nggak ada urusannya dengan isu-isu Omikron ini kan. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa di masyarakat kita sedang menunggu kecelakaan. Karena dianggap bahwa dengan kecelakaan justru kita bisa perbaiki bangsa ini. Saya bukan atau FNN tidak menginginkan ada kecelakaan, tetapi publik merasa hanya itu caranya supaya kita betul-betul berubah. Kecelakaan maksudnya percepatan perubahan politik. Ya. Makanya sejak awal kita kemarin selalu menyatakan kita mesti coba proporsional dalam melihat persoalan. Jadi kalau toh katakanlah kita sahabat kita sendiri, kalau memang salah kita akan mesti menyatakan salah gitu. Kita tidak akan mencari alasan-alasan pembenar gitu. Dan harusnya tapi apa yang terjadi pada Dr. Tompi kemudian itu juga menjadi perhatian dari pemerintah gitu. Ada yang salah pada masa ini yang saya mesti nyebutnya nanti kalau dibilang sakit jiwa ada yang marah gitu ya. Tapi kita menunjukkan bahwa bangsa inilah, saya nggak nyebut orang perorangan gitu ya. Nanti biar dituntut oleh orang se-Indonesia nih kita ngomong gitu. Bangsa ini sedang sakit gitu ya. Karena makanya hal-hal yang semacam kecil, hal-hal kecil itu bisa jadi besar. Tetapi dalam kasus ini saya kira kita lihat konteksnya mereka nggak marah, tapi mereka sedang mencoba bersenang-senang gitu ya. Ya, kita mesti kembalikan pendapat profesional itu jangan dihubung-hubungkan dengan kaitan politik di masa lalu. Ya, dokter tetap punya pendapat profesional, budayawan tetap punya pendapat profesional, jurnalis juga begitu. Nah, itu hanya bisa kita pulihkan kalau di tingkat atas juga tidak ada upaya untuk bikin stigma kan. Bahwa ini jurnalis yang disogok, memang ada jurnalis yang disogok menjadi buzzer. Tapi nanti kemudian ada yang membalas tuh, loh itu juga ada profesional dokter yang disogok. Jadi kita akhirnya kehilangan kemampuan untuk membaca pendapat profesional tuh. Nah itu yang kemudian jadi satu paket dengan cara orang menilai. Kalau ada ketidakseimbangan keadilan, maka semua orang akan kasih stigma tuh. Kalau Habib Rizik tidak bisa dibandingkan dengan Presiden Jokowi misalnya, orang akan kasih stigma. Bahwa Presiden Jokowi membuat kerumunan, tidak dihukum. Habib Rizik membuat kerumunan, dihukum tuh. Tapi nanti orang melihat Habib Rizik mulutnya nggak bisa dipegang. Loh Habib Rizik dihukum bukan karena mulutnya, tapi karena dia buat kerumunan. Jadi hal-hal semacam itu yang harus kita fair lah. Supaya orang tidak lagi bikin stigma itu. Tapi selama istana nggak mau tahu urusan beginian, dan masih tetap menganggap bahwa oposisi itu layak dihukum, dan buzzer itu layak dibela, maka stigma akan berlanjut terus. Jadi jangan salah kalau nanti dalam terminologi bahasa Indonesia berikut di kamusnya ada yang disebut penyintas cebong. Nah itu. Oke, tadi ada menyinggung Jenderal Dudung ya yang meminta agar mulutnya nggak mau ngomong macam-macam si Habib Rizik dan Habib Bahar gitu.
Tapi ini juga ada berita yang saya kira juga banyak sekali disoroti oleh netizen, ini berkaitan statement dari Pak Dudung yang kemarin kan Anda ingat ya, Panglima TNI Jenderal Andika menyatakan bahwa wajib untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap para pelapor Jenderal Dudung. Memang laporannya tertulis dan kemudian akan dipanggil Puspom. Nah, ini Pak Dudung bilang bahwa saya sudah minta agar para pelapor itu diperiksa laporannya seperti apa, dan saya minta mereka difoto satu persatu wajahnya. Nah, supaya kita tahu siapa mereka ini. Ini saya kira hal-hal semacam ini harusnya tidak perlu terjadi ya, karena akan bukannya meredakan ketegangan. Karena kemarin kita apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Panglima TNI, kan dengan begitu menunjukkan bahwa nggak ada yang kebal hukum, bahwa nanti prosesnya bagaimana itu urusan yang berbeda gitu. Tapi proses itu jalan dulu gitu. Ya, bagaimanapun seseorang yang dimasukkan dalam proses peradilan, dia harus taat pada aturan peradilannya. Jadi jangan berkomentar. Apalagi kedudukan Pak Dudung itu adalah KSAD, dan apa yang dia ucapkan itu bisa jadi perintah sebetulnya. Foto. Walaupun mungkin dia bercanda, ya foto aja kalau mau. Tapi itu artinya kan ngancam tuh. Di foto artinya supaya kita tahu. Lalu semua orang juga tahu siapa yang melapor. Dan itu kan terbuka laporan itu. Jadi sekali lagi, etik di dalam kemiliteran yang disebut sebagai disiplin. Disiplin itu kata dasarnya disciple. Disciple artinya tunduk sebagai murid. Jadi itu yang nggak dipraktekkan sebetulnya. Kalau kita mau jadi disciple, jadi atas kita udah bilang oke, itu diproses. Yang memberi perintah itu adalah guru. Guru itu namanya Panglima. Disciple-nya adalah KSAD itu. Maka disiplinkan muridmu. Jadi kira-kira begitu perintah itu kan. Nah, jangan ngeyel. Ya udah bilang aja, oke, saya sebagai warga negara sekaligus atau apalagi sebagai KSAD akan ikuti prosedur pemeriksaan tata cara militer tuh di Puspom. Ya udah. Jadi mestinya dorong Puspom untuk saya akan datang dan supaya itu dibuka sebagai masalah etis atau masalah pidana. Jadi bukan dengan denial sebetulnya tuh, berupaya untuk ini kan mau menyelewengkan isu tuh. Nanti orang merasa kenapa mesti difoto ya? Apa gunanya? Emang kalau difoto lalu Puspomnya berhenti prosesnya tuh. Jadi sekali lagi kita hormati pikiran Pak Panglima, dan kita ingin ingatkan dengan cara yang baik-baik kepada Pak Dudung supaya ya ikuti aja prosesnya, itu hal yang biasa itu. Sama seperti mereka yang juga diperiksa secara etis oleh lembaga lain juga ikuti aja. Jadi untuk sementara tinggalkan dulu hierarki kepangkatan, karena proses hukum akan terganggu kalau ada semacam perintah yang sifatnya komando itu, atau yang bisa ditafsirkan sebagai komando. Ini kan kerumitan semacam ini yang kemarin kita sempat bicarakan dan saya sampaikan ya. Memang betul kalau di dalam militer itu ada istilahnya ankum atau atasan yang menghukum. Dalam hal ini saya kira kalau ankumnya Kepala Staf Angkatan Darat itu walaupun pangkatnya sama-sama jenderal, secara hierarki di atasnya adalah Panglima TNI kan gitu. Tetapi ketika kemudian Puspom TNI AD itu kan memang secara hierarkis di bawah Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, pangkatnya bintang 3. Malah seingat saya kalau nggak salah Puspom mestinya diambil oleh Puspom TNI TNI, tapi TNI ini malah pangkatnya lebih rendah. Ini memang agak bingung-bingung juga saya. Kalau nggak salah bintang 2 itu Puspom TNI. Jadi secara hierarki memang agak membingungkan, dan tentu menjadikan pertanyaan bagaimana caranya ya melakukan hal semacam itu di kalangan TNI yang hierarkinya begitu ketat, Pak Di. Memang ini kasus yang kadang-kala nggak diduga, karena biasanya yang melanggar itu yang bawahan itu kan. Tapi ini KSAD-nya sendiri yang dilaporkan, dan di dalam tradisi militer dunia itu jarang terjadi sebetulnya. Karena kedudukan sebagai kepala staf justru adalah membina. Nah, sekarang dia dilaporkan. Memang teriris juga integritas Pak Dudung karena merasa kok saya yang paling tinggi tapi saya yang dilaporkan. Jadi ini kasus yang ya kita belajar juga bahwa sangat potensial seseorang itu karena keterbukaan informasi, demokrasi itu udah jalan, jadi dilaporkan juga. Tapi Pak Dudung juga mesti mengerti bahwa walaupun Puspom itu ada di bawah kendali administrasi KSAD, Puspom Angkatan Darat, tetapi fungsi etisnya itu lebih tinggi dari kedudukan kekomandanan itu. Kan yang dilaporkan adalah peristiwa yang dianggap pelanggaran etik, minimal pelanggaran etik itu. Nah, tetap persidangan etik mesti dibentuk dengan cara apa? Ya mungkin ditingkatkan statusnya dengan satu komisi khusus, lintas matra segala macam. Itu mudah secara teknis. Atau mengundang pakar dari luar gampang aja kan.
tahu dikasih kedudukan tituler sementara. Jadi itu nggak ada soal. Yang jadi masalah akan dicatat dalam sejarah bahwa seorang KSAD pun pernah dilaporkan oleh masyarakat. Itu pertanda masyarakat sadar hukum. Masyarakat ingin agar supaya ya kalau Anda KSAD artinya Anda pejabat negara. Karena Anda pejabat negara, kami sebagai masyarakat, sebagai warga negara merasa ada yang nggak benar. Nah itu sebetulnya tanda bahwa demokrasi kita jalan. Jadi biarkan aja, nggak usah difoto-foto, karena demokrasi itu terbuka. Jadi kalau nggak difoto pun nanti pers juga kan foto kok, ngapain harus ada perintah itu. Ya, ini makanya kemudian saya pernah mendengar seorang yang menyebutkan bahwa equality before the law itu adalah sebenarnya cuma mitos saja dalam realitasnya, apalagi dalam negara seperti kita yang disebut pseudo demokrasi seperti sekarang ini. Itu pseudo demokrasi berlaku pada kasus yang lebih tinggi lagi. Ya. Nanti Pak Dudung juga bisa bilang ada yang lebih tinggi dari saya loh. Siapa yang mau periksa dia? Itu presiden. Kenapa? Karena presiden melakukan tindakan yang persis seperti Habib Rizik. Itu mengumpulkan orang tuh. Habib Rizik bikin maulid segala macam di BUI. Presiden Jokowi udah berkali-kali bikin kerumunan nggak di BUI itu. Ini yang disebut tadi pseudo demokrasi dan equality before the law itu tidak dipahami justru oleh mereka yang ada di atas, yang di pundak mereka dibebankan keadilan. Presiden itu dibebankan untuk menyetarakan akses terhadap hukum itu. Nah dia sendiri lakukan hal yang melanggar hukum kan. Tapi para pembela bilang ya itu karena antusias. Loh, Habib Rizik juga karena antusias orang datang diundang kan sama aja kan. Jadi itu soalnya tuh. Apalagi kalau disebut ya Habib Rizik mengundang. Lo justru karena mengundang maka ada prosedur untuk pembatasan dengan cara bagi masker waktu itu. Presiden Jokowi bukan dia mengundang, dia justru minta diundang. Itu lebih berbahaya lagi kan. Minta diundang di dalam kerumunan. Itu kan logikanya. Kalau nggak ada kerumunan, mana mau presiden datang. Jadi presiden pasti minta diundang untuk masuk dalam kerumunan supaya jadi headlines. Itu. Oke, Bung Rocky, tapi soal kerumunan ini ya, kemarin pasti Anda masih ingat ya, karena saya menantang Anda untuk bertaruh soal Anda tidak soal Pak Jokowi yang tidak akan keluar dari istana selama 2 pekan. Ini kan janjinya begitu, walaupun permintaannya perintah dari Pak Luhut itu 1 bulan. Dan ini sudah dimulai, beliau setidaknya sudah mulai membuktikan. Besok itu kan akan ada hari peringatan pers nasional di Kendari, tanggal 9. Ini bersama sebenarnya itu ulang tahunnya PWI, tapi kemudian dipilih sebagai hari pers nasional. Dijadwalkan Pak Jokowi harusnya hadir di situ. Tapi kemudian sudah diputuskan Pak Jokowi tidak hadir. Nah, beliau sudah membuktikan setidaknya sampai besok lah gitu. Tantangannya buat Anda nih sekarang, dibalikin pada Anda. Iya kan, kita tahu bahwa pers itu sangat mungkin juga ada semacam komunike yang kritis nanti tuh. Dan mungkin Pak Jokowi udah dapat bocoran, jadi dia nggak mau dengar kan. Bisa aja nanti seperti biasa itu, juga beberapa tahun lalu kan hal yang sama terjadi. Pak Jokowi lagi ngomong, mungkin hari pers juga waktu itu, ada seminar sampingan yang justru mengkritik Jokowi itu kan. Itu saya ingat waktu itu, karena pada waktu itu orang menganggap kok nggak utuh ya pers nasional tuh. Jadi sangat mungkin juga ada bocoran bahwa udah Pak Jokowi jangan datang lah, nanti dikritik juga di situ tuh. Ini dugaan aja, karena kita selalu harus punya kemampuan membuat hipotesis tentang hal-hal yang sebetulnya tidak masuk akal. Jadi sekali lagi boleh juga Pak Jokowi kasih contoh, saya tidak akan datang tuh, sambil menguping apa yang akan dibicarakan oleh pers nasional tuh. Saya anggap bahwa hari pers itu akan ada kritik keras pada presiden. Kalau enggak, ya nggak ada gunanya lagi kita punya pers, kalau persnya sekedar jadi humas istana tuh. Saya kira itu pertimbangan saya sementara ya. Ya, Anda kalau Anda kan ditantang tidak naik gunung, tapi juga pasti juga Anda membatasi lah beberapa kegiatan-kegiatan yang lain, karena kemarin Anda sebut Anda sendiri kan juga udah kena larangan dari Pak Luhut ya. Anda kan masuk di situ ya, masuk usia yang sudah dilarang Pak Luhut untuk keluar rumah selama. Iya, usia saya 63 tahun, jadi mesti tunduk pada larangan Pak Luhut tuh. Dan semoga Pak Luhut juga tunduk pada larangannya sendiri. Pak Luhut kan sudah saya kira udah 70 ya malahan ya, Pak Luhut ya. Ya, tapi beliau masih sehat dan karena itu masih dipercaya untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky Gerung.
selamat selamat menikmati hari-hari di rumah, karena saya kira dalam beberapa pekan ke depan ini kita mesti tanpa diminta pun oleh pemerintah, kita harus mulai tahu diri, kita membatasi diri karena penularan Omikron memang luar biasa besar. Dan sekarang ini yang menarik itu hampir dipastikan begitu satu orang di rumah itu kena, semua rumah itu akan terkena langsung. Itu ciri khas dari Omikron yang berbeda dengan COVID sebelumnya. Ya, itu yang kita baca sebagai hasil riset. Tapi lebih dari itu kita tahu bahwa kan ada isu langit Jakarta, langit Indonesia, lagi banyak racun di udara, mungkin karena senjata biologi lagi disebar. Semua itu juga bikin orang merasa panik tuh, dan mesti ada keterangan dari pemerintah. Ya. Ada banyak video beredar itu namanya trail, chemical trail apa segala macam itu. Itu mesti diterangkan karena memang orang lihat tuh kok ini cuacanya buruk betul seminggu ini. Nah, sekali lagi keterbukaan informasi itu membuat kita lebih tahan terhadap Omikron. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan selalu kita mesti mengingatkan salam 0%. 0%. Ya. Ini O ya, bukan ini 0, bukan O, bukan Omikron, bukan salam Omikron. Okay. Salam 0%. Oke. Bye.